Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'an hudahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan hari pertama bulan Ramadan kita dapat menjalankannya dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan amal Ramadan, amal puasa, amal qiyam, amal tilawah kita, amal kebaikan apapun yang kita kerjakan di hari pertama bulan Ramadan kemarin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita insyaallah. Sahabat kalbu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan hadis yang kedua di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah tentang ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Humaid ibn Mas'adah Al-Basri qala حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون إذا مشى يتكفأ. Sahabat kalbu rahimakumullah, Humaid bin Mas'adah Al-Basri menceritakan kepada kami bahwa Abdul Wahhab Al-Thaqafi meriwayatkan dari Humaid dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki postur yang rab'ah. Apa yang dimaksud dengan rab'ah? Fassaraha bima ba'daha wa huwa qawluhu wa laysa bit-tawili wala bil-qasir. Ditafsirkan dengan pernyataan hadis atau pernyataan berikutnya dalam hadis ini, bahwa rab'ah adalah laysa bil-qasir, laysa bit-tawili wala bil-qasir, tidak tinggi dan juga tidak pendek, sebagaimana sudah disampaikan di dalam hadis yang pertama. Tetapi kemudian dijelaskan wa hiya taqribiyatun faqad kana amyal ila tul, tetapi lebih condong kepada tinggi sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara postur tubuhnya. Hasan al-jismi, badannya luar biasa bagus, baik, hasan ya. Dan kemudian diartikan sebagai hasan al-launi wan nu'umati wat tuli wa tanasubil a'dha. Jadi semuanya pas, serba pas gitu. Ya, dengan postur tingginya yang sedemikian rupa, maka bentuk matanya, kemudian juga bentuk kupingnya, kemudian juga bidang bahunya, kemudian ukuran rahangnya, semuanya pas. Bahkan juga warna kulit Nabi sangat-sangat luar biasa. Sangat kemudian cocok pas dengan semua posturnya. Tanasubil a'dha, semua bagiannya sangat pas. Wa kana sya'ruhu laysa bija'din, dan rambutnya beliau itu tidak al-ja'd ay al-qatat. Iltiwa'u sya'ri wa tathnihi wa huwa dhiddu sabat wa huwa istirsalu sya'r. Yang dimaksud dengan ja'd adalah bahwa rambut beliau tidak keriting, tidak keruel gitu, tidak kribo, dan juga rambut beliau tidak istirsal atau tidak sabat, tidak lurus begitu, tapi sebagaimana disampaikan bahwa rambut beliau adalah bergelombang.
asmar al-laun, ya, kulit beliau asmar, ya, al-murad bi samrah ay al-hamrah, jadi kulit beliau agak kemerah-merahan, ya, tidak putih sebagaimana disampaikan dalam hadis yang pertama, putihnya putih albino begitu, ya, yang sangat putih, tetapi kemudian disampaikan adalah asmar laun, agak merah, ya, agak kemerah-merahan dan juga agak kecoklat-coklatan. Ketika orang Arab menyampaikan bahwa ada orang yang kulitnya berwarna putih kemerah-merahan, maka mereka akan mengatakan bahwa kulitnya adalah asmar, gitu. Idza masya yatakaffa, ketika beliau berjalan, cara berjalan Rasul adalah at-takaffu ay huwa at-tamayul ila al-amam kama tatakaffa'u as-safinatu fi jaryiha. Wa yuwaddihuhu ma fi ar-riwayat al-ukhra annahu kana idza yanhattu min sababin ay yanzil min makanin murtafi' wa huwa dilalatun ala quwwati al-badan wa fihi syaimatu ahli al-'azm wal himmah. Nabi kalau berjalan itu berjalan yang tegak, tidak membusungkan dada sebagai simbol kesombongan, atau juga Nabi juga tidak berjalan dalam kondisi tertunduk lesu gitu. Anas bin Malik dalam hadis ini hendak menyampaikan sesungguhnya kepada kita, kalau ciri-ciri yang sebelumnya sudah disampaikan di hadis yang pertama tentang bagaimana bentuk rambut Nabi, bagaimana kemudian tinggi badan Nabi, kemudian bagaimana warna kulitnya Nabi, tetapi yang membedakan antara hadis pertama dan hadis kedua, jamaah sekalian rahimakumullah, adalah pernyataan dan penegasan dari Anas bin Malik tentang bagaimana cara jalannya Nabi. Idza masya yatakaffa, Nabi kalau berjalan itu dengan tegak, dan diartikan ini sebagai dilalatun, sebagai pertanda, sebagai isyarat tentang syaimatul azam, ya, bahwa syaimah ahlul azm wal himmah, bahwa Nabi sosok yang penuh dengan optimistis gitu, ya, penuh dengan optimisme, penuh dengan semangat, penuh dengan gairah hidup yang luar biasa, penuh dengan jiwa yang membara gitu. Hidupnya tidak pernah dirundung dengan pesimisme, kemudian juga tidak pernah dirundung dengan bermacam-macam masalah. Tetapi sesungguhnya dengan hadis ini, jamaah sekalian rahimakumullah, Anas bin Malik hendak menyampaikan kepada kita, sosok Nabi yang luar biasa ini adalah sosok yang dari sisi berjalannya pun menunjukkan wibawa yang luar biasa, ya, tidak mudah menundukkan kepala kecuali hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketiga, Muhammad ibn Bashar, حدثنا محمد ibn Bashar قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول. Hadis ini ujungnya adalah dari sahabat Nabi yang bernama Al-Barra' bin Azib. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah adalah seorang lelaki yang berambut ikal, ya, bergelombang. Ba'ida ma bainal mankibain, azim al-jummati ila shahmati udhunayhi al-yusra alaihi hullatun hamra, ma ra'aitu syai'an qad ahsana minhu. Lelaki yang berambut ikal, berpostur sedang, tidak terlalu tinggi, sama seperti hadis sebelumnya bahwa Nabi adalah rab'ah, ya, marbu', bahunya bidang, ma bainal mankibaini, ya, bahunya ini sangat lebar sehingga kemudian terlihat sangat bidang sekali begitu. Berambut yang lebat sampai kemudian menjuntai atau menjulur sampai ke cuping telinganya, dan beliau memakai kain berwarna merah, ya. Dan kata Al-Barra' bin Azib, aku tidak pernah melihat orang yang lebih tampan dari beliau. Kalau sudah beliau pakai baju warna merah, kemudian beliau juga kulitnya berwarna kemerah-merahan dengan postur yang proporsional, kemudian juga secara fisik, ya, Allah jadikan Nabi, ya, indah dipandang mata. Kemudian juga cara berjalannya penuh dengan wibawa, penuh dengan gairah, optimisme, dengan semangat yang bergelora, ya. Kemudian juga bidang bahunya juga sangat bagus gitu.
ya, gampangnya sih kita akan menyatakan bahwa beliau sosok yang Allah ciptakan punya kelebihan dan kesempurnaan dalam penciptaannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini jamaah sekalian rahimakumullah, Al-Barra bin Azib pun hendak menyampaikan setidaknya ada satu yang bisa kita ambil dalilnya, ya, tambahan daripada dalil-dalil sebelumnya, hadis pertama dan hadis kedua. Tambahannya adalah dinyatakan dalam hadis ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suka memakai atau paling tidak pernah memakai baju atau gaun yang kemudian warna merah. Memakai kain yang berwarna merah. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, boleh enggak saya pakai baju warna merah? Maka dalil ini atau hadis ini bisa kita jadikan sebagai sandaran dalil bahwa dalam riwayat Al-Barra bin Azib kata beliau, alaihi hullatun hamra, bahwa Nabi pernah mengenakan atau memakai kain yang berwarna merah. Jamaah sekalian rahimakumullah, sahabat qalbu rahimakumullah. Ini sebagian, ya, penjelasan dari hadis yang kedua dan ketiga yang bisa saya tambahkan, dan mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di hadis yang berikutnya, hadis yang keempat, hadis yang kelima dan seterusnya. Masih banyak hal-hal yang perlu kita sampaikan dan mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di lain kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.